warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius ada sumbu X, ada sumbu Y. Untuk belajar lebih lanjut, marilah kita melihat laptop. Peta konsepnya, di situ ada sistem koordinat, di mana di dalam sistem koordinat ada posisi titik, ada posisi garis. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian sistem koordinat yang pertama, yaitu posisi titik. Titik yang dimaksud dalam koordinat kartesius di sini adalah pasangan antara X dan Y. Sekali lagi anak-anak, saya tekankan bahwa titik adalah pasangan antara X dan Y, di mana X ini adalah sebagai absis, Y-nya adalah sebagai ordinat. Pasangan abses dan ordinat dinamakan dengan koordinat. Sumbu X ini adalah sumbu yang horizontal atau mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal atau tegak. Sumbu X terbagi menjadi dua, ada sumbu X positif, ada sumbu X negatif, di mana sumbu X positif adalah dimulai dari titik asal bergerak ke kanan, sedangkan untuk sumbu X negatif adalah dari titik asal bergerak ke kiri. Sama hanya dengan sumbu X, maka sumbu Y pun juga demikian, terbagi menjadi dua, ada Y positif, ada Y negatif. Y positif bergerak dari titik asal ke atas, sedangkan Y negatif adalah dari titik asal bergerak ke bawah. Kita mulai dari yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya pada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Bisa kalian lihat pada koordinat kartesius samping, titik E adalah sebuah titik di mana dia berada pada dua satuan di kanan sumbu Y dan dua satuan di atas sumbu X. Titik F, dua satuan di kiri sumbu Y dan satu satuan di atas sumbu X. Sedangkan titik G adalah tiga satuan di kiri sumbu Y dan tiga satuan di bawah sumbu X. Ketika titik E, F, G ini kita tuliskan, maka titik E memiliki koordinat 2,2. Jadi dia bergerak dua satuan di kanan sumbu Y, artinya berada dia Y-nya adalah positif 2. Dua satuan di atas sumbu X, berarti X-nya juga positif 2. Maka titik E memiliki koordinat 2,2. Demikian juga dengan titik F, koordinatnya adalah negatif 2,1 karena dia tadi berada di kiri sumbu Y dua satuan dan satu satuan di atas sumbu X. Titik G memiliki koordinat negatif 3, negatif 3 karena dia titik G tadi adalah tiga satuan di kiri sumbu Y dan tiga satuan di bawah sumbu X. Sekali lagi saya tekankan, ketika dia bergerak ke kiri artinya negatif, bergerak ke kanan positif, bergerak ke atas positif, bergerak ke bawah negatif. Pada
Koordinat kartesius ini di sini ada 4 titik, yakni titik P, Q, R, dan S. Pertanyaan pertama di situ adalah tentukan jarak titik P terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi kita lihat lagi bahwa jarak titik P terhadap sumbu X, kita lihat berarti jarak P terhadap sumbu X adalah 4 satuan ke atas. Jadi 4 satuan ke atas, sedangkan terhadap sumbu Y adalah 2 satuan di kanan sumbu Y. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan titik apa saja yang memiliki jarak sama terhadap sumbu Y. Kita lihat di sini titik R dia punya jarak 5 satuan dari sumbu Y. Sedangkan titik Q juga punya jarak 5 satuan dari sumbu Y. Artinya titik R dan titik Q inilah yang memiliki jarak sama terhadap sumbu Y. Ini sama-sama berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Yang ketiga, tentukan titik yang memiliki jarak berbeda dengan sumbu X tetapi berjarak sama dengan sumbu Y. Mengapa? Baik, kita akan bahas. Titik Q dan R tadi adalah berjarak sama. Jadi yang berjarak sama terhadap sumbu Y adalah titik Q dan titik R. Titik Q dan titik R ini kalau kita bandingkan dengan sumbu Y, dia berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, sedangkan titik Q berjarak 5 satuan dari sumbu X. Artinya kalau titik Q dan R itu tadi kita bandingkan dengan sumbu Y, ternyata dia berjarak sama. Tetapi ketika kita bandingkan dengan sumbu X, dia punya jarak yang berbeda. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, jika absisnya positif, ordinatnya positif, atau bisa dikatakan X dan Y-nya adalah positif. Sedangkan kuadran 2 ketika X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 jika X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan kuadran keempat jika X-nya positif, Y-nya negatif. Kita lihat pada diagram kartesius terdapat titik P, Q, R, dan S. Pertanyaannya adalah berada di kuadran berapa titik P, Q, R, dan S. Jadi kita lihat titik P memiliki berada pada wilayah X positif, Y positif. Artinya apa? Oh, berarti titik P ini berada pada kuadran 1. Demikian juga untuk titik Q. Titik Q pada wilayah X negatif, Y positif. Oh, berarti pada kuadran kedua. Soal yang kedua, tentukan sebuah titik yang terletak pada kuadran 2 dan sebuah titik pada kuadran 4. Artinya apa? Kalian melihat kira-kira siapakah titik yang berada di kuadran 2? Kembali kita mengingat, berarti kuadran 2 X-nya harus negatif, Y-nya positif. Yang terletak di kuadran 4 berarti X-nya adalah positif, Y-nya adalah negatif. Baik anak-anak, kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu. Untuk memahami materi ini, perhatikan diagram
kartesius untuk melengkapi tabel di bawah. Satu contoh di situ kita akan menentukan posisi titik A terhadap titik asal. Kalian amati di situ, titik A dari titik asal harus bergerak 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kemudian bagaimana posisi titik A ini terhadap titik B? Kita lihat titik A terhadap titik B, berarti titik B ini untuk sampai pada titik A dia harus bergerak ke kanan 8 satuan dan bergerak ke atas 0 satuan. Kenapa 0? Karena titik B ini segaris dengan titik A. Contoh lagi, bagaimana posisi titik D ini terhadap titik asal 0,0. Titik D ini terhadap titik asal bergerak ke kiri 3 satuan dan bergerak ke atas 4 satuan. Jadi untuk mencapai pada titik asal, titik D ini bergerak 3 satuan ke kiri dan bergerak 4 satuan ke atas. Kemudian bagaimana posisi titik D ini terhadap titik C? Titik D terhadap titik C, berarti kita tapak di situ untuk titik C. Posisi titik C terhadap titik D, dia bergerak ke kanan adalah 6 satuan dan bergerak ke atas 0 satuan. Sama hanya dengan tadi, kenapa kok 0 satuan? Karena titik D ini terletak segaris dengan titik C. Demikianlah anak-anak pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa menentukan posisi titik atau garis terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jangan lupa ketik subscribe untuk bisa kita bertemu pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat.